Seorang ahli anestesi bikin kesalahan fatal karena ngasih si Adam ini dosis yang salah sebelum operasi. Atlet yang sehat itu akhirnya harus menderita bronkospasme yang membuat otaknya kekurangan oksigen sampai bikin dia koma, teman-teman. Hai ladies and gentlemen, welcome di Your Story. Seperti biasanya sebelum mulai gue mau ngingetin buat teman-teman semua tetap sehat, tetap semangat di setiap aktivitas kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, tetap prokes, dan mungkin buat teman-teman yang saat ini dalam kondisi kurang baik, semoga kalian cepat membaik. Terima kasih juga untuk kalian yang udah klik video ini. Oke teman-teman, seperti biasanya kali ini gue bakal membawakan sebuah kisah lagi. Kali ini adalah kisah pilu dari dunia sepak bola, di mana ada seorang mantan pesepak bola asal Prancis yang harus menjalani koma selama 39 tahun akibat kesalahan fatal dosis yang diberikan oleh tim medis. Dan di tahun 2021 kemarin, ia sudah tutup usia. Tapi sebelum lanjut, gue mengingetin buat teman-teman itu ada tombol subscribe di bawah. Boleh kan ya dipencet dulu tombolnya. Hitung-hitung semangat gue untuk gue bisa tetap kasih kisah-kisah menarik nih buat kalian. Dan ongkirnya bolehlah dikasih like sama komen. Oke teman-teman, gak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja gas tuntas. Jean-Pierre Adams lahir di Dakar, Senegal pada tanggal 10 Oktober 1948. Ia dan keluarganya pindah ke Prancis ketika ia berusia 10 tahun. Adams lahir dari keluarga yang miskin, teman-teman. Jadi masa kecilnya ia habiskan untuk membantu orang tuanya bekerja. Dia adalah anak yang pekerja keras dan ceria. Itu adalah biografi dari Adams. Sekarang kita masuk ke karir sepak bola Jean-Pierre Adams. Di tahun 1970-an, ia baru memulai karir sepak bola profesionalnya dengan bermain bersama klub bernama Nimes. Tapi sebelum itu dia bekerja dulu nih teman-teman di salah satu pabrik karet lokal sampai akhirnya pemandu bakat berhasil menangkap bakat sepak bolanya. Dalam beberapa musim, Adams adalah pemain utama di Nimes dan membantu timnya menantang gelar liga pada tahun 1972 sampai 1973. Klubnya finish di urutan kedua pada divisi pertama dan mencapai semifinal Piala Perancis yang merupakan era emas bagi klub. Adams diberi julukan The Black Rock dan mendapatkan panggilan pertama di timnas Perancis pada tahun 1972. Lalu kemudian dikontrak oleh salah satu tim elit asal Prancis bernama OGC Nice menjelang musim 1973 sampai 1974. Adams adalah pemain spesialis tengah, teman-teman. Ia menghabiskan 4 tahun di klub Nice dan memainkan 144 pertandingan untuk tim. Selama karirnya di timnas Prancis, Adams menjalani 22 pertandingan. Dia secara teratur dipasangkan dengan legenda Prancis bernama Marius Trezer dari tahun 1972 sampai 1976. Manajer Prancis pada saat itu, Stephen Kovacs, menjuluki mereka itu The Black Guard setelah penampilan yang mengesankan membungkam tim Polandia yang kuat. Tapi terlepas dari kehebatan pertahanan mereka, tim Prancis ini gagal mencetak prestasi, teman-teman. Tahun itu adalah periode kekecewaan bagi tim Prancis yang gagal lolos ke kejuaraan Eropa di tahun 1976. Dan di tahun itu juga menjadi penampilan terakhir bagi Adams untuk membela Prancis dalam pertandingan persahabatan melawan Denmark. Pada usia 29 tahun, Adams menandatangani kontrak besar terakhirnya di dalam sepak bola dengan bergabung bersama Paris Saint-Germain atau PSG. Dalam 2 tahun berseragam tim ibu kota Prancis, dia tampil sebanyak 42 kali, mencetak 2 gol, dan mengukuhkan namanya sebagai salah satu pemain penting dalam dekade pertama keberadaan klub. Pujian tentang kemampuannya datang dari rekan satu timnya di PSG, termasuk gelandang ikonik Henry Michel. Nah, si Michel ini menggambarkan kalau Adams sebagai kekuatan alam, sangat kuat, penuh niat baik dan determinasi untuk klub. Setelah sempat bermain singkat di klub divisi 2 bernama Mulhouse, akhirnya ia mengakhiri karir sepak bolanya dengan bermain bersama tim bernama FC Chalon. Di usia 33 tahun, bermain dengan striker Polandia bernama Josef Klose yang merupakan ayah dari legenda Jerman Miroslav Klose.
Setelah cedera ligamen pecah, Adam periksa nih teman-teman ke rumah sakit Edward Heriot di Lyon, Prancis pada tahun 1982. Dia dijadwalkan untuk operasi rutin dan diharapkan meninggalkan rumah sakit di hari-hari berikutnya. Tapi di luar dugaan semuanya berjalan secara tragis pas seorang ahli anestesi bikin kesalahan fatal karena ngasih si Adam ini dosis yang salah sebelum operasi. Atlet yang sehat itu akhirnya harus menderita bronkospasme yang membuat otaknya kekurangan oksigen sampai bikin dia koma teman-teman. Pada tahun 1990-an, pengadilan memutuskan bahwa baik ahli anestesi maupun peserta pelatihan diberi hukuman percobaan 1 bulan serta denda yang besar. Tapi beruntungnya Adams, ia memiliki Bernadette, seorang istri yang begitu setia tetap berada di samping ranjangnya untuk mengurus kebutuhan ya teman-teman. Adams ini nggak bisa berkomunikasi dan mengekspresikan emosi, tapi dia masih bisa bernafas, merasakan, makan, dan batuk tanpa bantuan peralatan medis, dan mereka tinggal di salah satu rumah dekat kota Nimes. Adams ini memiliki rutinitas normal seperti biasanya teman-teman. Di dalam kondisinya yang vegetatif, tapi dia masih tetap bisa mendengar dan duduk di kursi roda. Sebenarnya orang-orang di Facebook atau kerabat banyak banget yang menganjurkan ke Bernadette ini untuk melakukan euthanasia atau suntik mati. Tapi Bernadette nggak mau. Dia mengatakan, saya cuma nggak berani untuk berhenti memberinya makan dan minum. Saran untuk mengakhiri penderitaan si Adams ini melalui euthanasia juga sangatlah ditentang oleh Bernadette teman-teman. Tapi salah satu mantan pemain sepak bola sekaligus rekan Adams yang namanya Tracer, dia ini nggak setuju sama pendiriannya Bernadette. Si Tracer ini bilang, bahkan kalau Adams bangun, dia nggak akan mengenali siapapun. Jadi apakah layak hidup kayak gini? Kalau saya berada di posisi Adam, saya bakal bilang ke istri saya untuk berhenti menahan saya dan merelakan saya untuk pergi. Akhirnya, setelah menjalani penderitaan koma selama 39 tahun, tepatnya pada 6 September 2021 kemarin, Jean-Pierre Adams menghembuskan nafas terakhirnya di grup Hospital Universitaire Kerme pada usia 73 tahun. Kepergian Jean-Pierre Adams membuat PSG dan Nimes ikut berduka. Mereka pun menyatakan belasungkawa atas kepergian mantan pemainnya itu. Di akun sosial media klub PSG, mereka menulis, segala jasa dan kontribusi Adams saat membela PSG tentunya akan terus dikenang. Adams adalah salah satu talenta hebat yang pernah klub miliki dan timnas Prancis. Selamat jalan, Jean-Pierre Adams. Oke teman-teman, itulah kisah tragis yang harus dialami oleh mantan pesepak bola hebat asal Prancis bernama Jean-Pierre Adams. Kalau menurut gue sih, ini pilu kisahnya dan gue harap gak pernah terjadi lagi kejadian seperti ini karena sangat merugikan dan bisa membuat seseorang menderita hanya karena human error. Dan gue rasa juga ini bisa jadi pelajaran untuk tim medis untuk lebih teliti, jangan sampai membuat kesalahan fatal. Oke teman-teman, gue juga mau bilang terima kasih buat kalian semua yang udah stay di video ini sampai akhir. Dan gue juga mau ngingetin untuk kalau kalian punya rekomendasi atau referensi cerita, boleh banget kalian komen di bawah dan pastinya bakal gue bawain di next konten. Sekali lagi terima kasih, tetap sehat teman-teman, tetap semangat, tetap prokes. See you on next video, gue pamit. Bye-bye.